Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqulu ila hadratin nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan muallif hadal kitab Syekh Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanaji wa Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi man fanhum dan jannata masyrahum wa bi barakatihim wa hurmatihim. Iftah qulubana futuhal arifin. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Babul hali. Alhamdulillah kita bisa belajar bareng bab hal. Salah satu isim yang dibaca nasab adalah isim yang tarkibnya atau statusnya menjadi hal. Babul hali. Al-halu huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Nahwu qawlika ja'a zaidun raqiban wa raqibtul farasa musrajan wa laqaitu abdallahi raqiban wa ma asbaha dzalik. Hal adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan yang masih samar, yang masih abstrak, yang masih tertutup, yang masih remang-remang. Kayak warung aja remang-remang. Jadi hal itu isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan yang masih remang-remang. Seperti contoh Ja'a Zaidun raqiban. Ja'a Zaidun raqiban. Zaid datang. Zaid datang sambil naik kuda. Zaid datang sambil naik kuda. Rokiban. Zaid datang rokiban. Kalau Zaid datang, berarti datangnya Zaid atau Zaidnya itu sambil apa begitu, keadaan Zaidnya misalnya Zaid datang, kan berarti terserah tuh, masih remang-remang tuh, masih abstrak. Mau datang pakai mobil, mau datang pakai sepatu, mau datangnya pakai sandal, mau datangnya lah, ternyata rokiban dijelaskan oleh lafaz rokiban. Hal namanya ini. Hal yaitu isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaannya sahibul hal. Berhubung sahibul halnya di sini adalah lafaz zaidun, berarti menjelaskan lafaz apa keadaannya lafaz zaidun. Oh, Zaid datangnya sambil naik kuda atau sambil naik mobil, sambil naik sepeda, sambil naik motor. Ini berarti namanya hal, yaitu isim yang dibaca rafa, isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan sahibul hal. Yes. Lah, kalau hal adalah al-ismu al-mansub, maka
ini mencakup isim yang jelas isim, ya, keisimannya jelas atau ismus sharih. Ada yang atau meliputi isim yang muawwal bis sharih. Artinya itu kalimat bukan isim tapi bisa ditakwil dengan isim. Contoh seperti lafaz yadhaku misal. Pada contoh jaa Muhammadun yadhaku. Muhammad datang sambil yadhaku, sambil tertawa. Berarti itu kan bukan isim tuh, fiil. Tapi itu bisa ditakwil dengan isim. Bisa kita ucapkan jaa Muhammadun dhahikan. Itu dhahikan sebagai muawwal bihnya, ya, muawwal bihnya. Intinya tamyiz itu ada yang berupa isim sharih, ada yang muawwal bis sharih. Terus yang menasabkan hal itu adalah fiil atau yang menyerupai fiil seperti isim fa'il, isim masdar, dzarab dan isim isyarah. Terus yang kedua hal adalah al-mufassiru. Ya. Al-mufassiru liman bahama minal hayati. Ini maksudnya adalah hal itu menjelaskan keadaan yang masih samar, baik keadaannya sahibul hal yang memiliki akal atau yang tidak memiliki akal. Ya. Baik menjelaskan keadaannya sahibul hal yang memiliki akal atau keadaannya sahibul hal yang tidak memiliki akal. Ya, contohnya ya di atas tadi itu contoh. Yang namun itu contoh yang sahibul halnya adalah memiliki akal. Dan perlu ditegaskan lagi bahwa ya, hal itu kadang menjelaskan keadaannya fa'il, ada yang menjelaskan keadaannya maf'ul bih, ada yang menjelaskan ada yang menjelaskan keadaan yang masih memper, masih kemungkinan bisa fa'il, bisa maf'ul bih, masih muhtamilun bainal fa'il wal maf'uli bihi. Ya. Intinya hal itu ada yang menjelaskan keadaannya fa'il, ada yang menjelaskan keadaannya maf'ul bih, ada yang menjelaskan keadaannya keadaan antara maf'ul bih dan fa'il. Contoh yang menjelaskan keadaannya fa'il, ya contohnya seperti tadi, jaa Zaidun rakiban. Nah, ini lafaz Zaidun ini menjelaskan keadaannya lafaz rakiban ini menjelaskan keadaannya lafaz Zaidun. Zaidun statusnya fa'il. Berarti lafaz rakiban hal ini menjelaskan keadaannya sahibul hal yang menjadi fa'il. Contoh hal yang menjelaskan keadaannya sahibul hal maf'ul bih seperti lafaz apa ini? Raqibtu al-farasa musrojan. Raqibtu al-farasa musrojan. Lafaz musrojan ini adalah hal, ya, menjelaskan keadaannya sahibul hal yang berupa maf'ul bih. Raqibtu wis, kalau dimaknai jawab, wis nunggang sopo insun alfarosa in jaran, aku menunggang kuda. Kudanya sambil apa, yang seperti apa keadaan kudaannya? Musrojan, dituntun kudanya, ya, dituntun.
Wa qad yakunu muhtamilan, ada kalanya hal itu menjelaskan keadaannya atau keadaannya antara fa'il atau maf'ul bih. Contoh, laqaitu Abdallahi raqiban. Laqaitu Abdallahi raqiban. Ya. Aku bertemu Pak Abdullah raqiban hale seraya naik kuda. Nah ini bisa jadi lafaz raqiban ini, naik kuda ini, menjelaskan keadaannya Abdullah, berarti maf'ul bih. Bisa jadi lafaz raqiban ini hal menjelaskan keadaannya fa'il, yaitu domir mutaharik marfu yang ada pada lafaz laku. Nah, jadi sekali lagi, hal itu ada yang menjelaskan keadaannya sahibul hal fa'il, ada yang menjelaskan keadaannya sahibul hal naib maf'ul bih, ada yang menjelaskan keadaannya sahibul hal yang masih samar. Sahibul halnya bisa fa'il, bisa maf'ul bih. Selanjutnya wa kama yaji wal halu minal fa'il wal maf'ul bi fa yaji minal khobar. Bisa juga berupa khobar sahibul halnya. Seperti contoh, anta sodiki mukhlison. Kamu adalah temanku mukhlison. Hale wong kamu murni akan agak mana? Berarti sodik yang seperti apa? Posisinya, keadaannya sodik yang apa? Mengikhlaskan perjuangan agamanya. Terus waqad yaji'u minal majruri bi harfil jar marartu bi hindin raqibatan. Aku berjalan lewat bertemu dengan Ibu Hindun. Raqibatan, Ibu Hindunnya sambil seraya naik kuda. Nah itu berarti raqibatan itu menjelaskan keadaannya Hindun. Nah, Hindin selaku lafaz yang dijerkan dengan menggunakan huruf jar. Dan seterusnya, ada yang menjelaskan keadaannya sahibul hal yang majrur dengan idhofa, ya, itu. Ada yang seperti contoh, anit tabi' millata Ibrahima hanifa. Lafaz Ibrahima lafaz hanifa, fa hanifa halun min Ibrahim, wa Ibrahim majrurun bil fathati niyabatan anil kasrati wa huwa majrurun bi idhofati millata ilaihi. Nah itu. Jadi kesimpulannya, hal adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaannya sahibul hal yang masih samar. Terus hal itu bisa berupa isim sharih, bisa berupa muawwal bis sharih. Hal juga ada yang menjelaskan keadaannya sahibul hal. Khobar, sahibul hal yang dijerkan dengan huruf jar, sahibul hal yang dijerkan dengan idhofa, sahibul hal fa'il, sahibul hal maf'ul bih. Itu saja dulu tentang masalah hal. Semoga kita dipertemukan kembali untuk belajar tentang sahibul hal atau syarat-syarat hal, syarat-syarat sahibul hal. Syaratnya apa saja, hal syaratnya apa saja. Oleh karena itu, semoga pertemuan pada siang kali ini bermanfaat dan mendapatkan berkah dari pengarang kitab Jurumiyah. Mari kita tutup. Namun sebelum ditutup, mari kita titipkan apa yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan ketika kita membutuhkan, Allah memberinya kembali. Ala hadiniyah wa ala mana wa sallallahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.